Begitu kita tidak memiliki pengetahuan terhadap informasi adanya peraturan atau undang-undang, maka itu bisa menjadi salah satu hal yang suatu saat merepotkan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Singkong dan Kopi, kita bertemu kembali di rubrik Singkong dan Kopi. Saya ingin menjelaskan di awal bahwa dulu saya punya sahabat, kalau ketemu itu selalu tersenyum. Selalu tersenyum, situasi apapun beliau selalu tersenyum. Suatu saat saya tanya kepada beliau, kenapa senyum itu terus? Beliau menjawab, sodako, Pak Haji Norman, begitu. Terkejut saya ketika kami ketemu di pengadilan. Saya ketemu dengan beliau, lalu saya tahu bahwa kasus yang dibawa adalah satu kasus yang melelahkan dan penuh pengorbanan. Tetapi beliaunya dengan senyum yang khas, beliau menyampaikan kepada saya, ada kalanya kita berjuang, ada kalanya kita ikhlas, dan ada kalanya untuk menolong umat. Hari ini saya dengan beliau, Mas Edward Dewaruji. Assalamualaikum. Nah, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Senyum lagi kan? Selalu senyum, selalu senyum. Bukan main Pak Haji Norman. Mas Edward, ini ngomong-ngomong, senyum itu sejak kecil, sejak saya ketemu, sebelum ketemu, luar biasa. Membuat face-nya Mas Edward itu baby face ini. Bisa dijelaskan ini? Pakai krim apa ini sekarang nih? Enggak lah. Enggak. Karena ya sama seperti apa yang disampaikan orang tua. Sedapat mungkin ya itu tadi. Sedekah itu ya paling enggak senyum. Kalau enggak punya apa-apa ya dimunyai dari apa yang kita punya dari lahir ya sudah. Senyum itu paling ringan lah. Tapi sungguh loh, kawan-kawan, banyak kawan-kawan pergerakan, teman-teman KNPI dan apa, kawan-kawan di politik juga. Kesannya itu kalau sudah ketemu Mas Edward cuma satu, senyum. Ada masalah tersenyum, tidak ada masalah tersenyum, kan begitu ya. Hanya senyum dan senyum. Mas Edward, kok pindah jalur? Kalau dulu bersama-sama kami berjuang di politik, saya di politik, panjenengan di KPU. Lah sekarang kok pindah jalur ke advokat pengacara? Enggak lah, kalau sebetulnya saya mulai tahun 97 aja. Oh gitu ya. Dari tahun 97 sudah dapat izin praktek pengacara, ya. Terus kemudian kebetulan di tahun 2003 itu Ya. dipercaya untuk jadi komisioner KPU Kota Surabaya selama 2 periode. Okay. Nah, tapi untuk kegiatan advokasi tetap jalan karena bagaimanapun juga hukum itu kan juga produk politik. Ya. Jadi artinya implikasi atau apa yang terjadi di persoalan di masyarakat yang menyangkut kasus-kasus hukum yang butuh pembelaan, butuh pendampingan ya tetap bisa dilakukan proses advokasinya gitu. Jadi memang sejak tahun 97 meskipun di KPU pun juga masih banyak kawan yang jika punya persoalan hukum juga masih kontak. Sehingga begitu sudah nggak jadi komisioner KPU Surabaya, kembali ke alam lagi untuk kemudian mendampingi masyarakat. Mas Edward, saya mensitir apa yang dikatakan oleh Baharudin Lopa, seorang pakar hukum kita, pakar hukum yang sangat sederhana kehidupannya. Beliau abdikan, Agung, ya? Iya, beliau mengabdikan diri untuk masyarakat bahkan tanpa punya apa-apa. Beliau mengatakan bahwa kendari kapal itu akan karam dan tenggelam, tapi keadilan dan kebenaran itu, hukum itu harus ditegakkan. Bagaimana pendapat Anda? Betul. Jadi di dalam profesi advokat pun juga menjunjung hukum dan keadilan meskipun langit runtuh. Gitu. Meskipun langit runtuh. Jadi memang itu adalah semangat atau nilai-nilai yang sudah ditanamkan oleh seluruh profesi advokat dalam rangka dia melakukan perilaku officium nobile. Jadi profesi yang
menjaga harkat dan martabat, yang kemudian mendedikasikan kehidupannya untuk kebenaran dan keadilan. Okay. Jadi itu kenapa kalau di dalam profesi advokat kan untuk melakukan upaya-upaya yang tidak terpuji untuk memenangkan perkara kan akhirnya melanggar kode etik. Betul. Jadi tidak bisa misalnya kita memaksakan satu kasus itu karena dia sudah posisi bersalah, kemudian kita bela mati-matian untuk kemudian menutup semua kebenaran. Itu menjadi pelanggaran kode etik. Jadi di profesi advokat. Gitu. Jadi Mas Edward, susahkah menjadi seorang advokat itu? Beda ini ya, proses ya. Kalau karena di tahun 2003 berdasarkan Undang-Undang Advokat Undang-Undang 18 2003 itu memang ada tahapan-tahapan proses untuk menjadi advokat setelah dia lulus sarjana hukum, mengikuti pendidikan khusus profesi advokat dari satu organisasi profesi advokat, terus mengikuti magang setidaknya 2 tahun, kemudian baru mengikuti ujian untuk kalau sudah lulus ujiannya baru ikut penyumpahan. Jadi paling enggak untuk proses itu paling cepat 3 tahun untuk bisa jadi advokat setelah lulus sarjana hukum ya. Gitu. Saya kok melihat prestasinya makin lama Mas Edward makin naik. Jawa Timur kita punya Pak Trimulyo kan begitu. Sebentar lagi Edward Dawaruci ya. Ya beliau memang memang panutan ya, contoh juga untuk kalangan advokat-advokat muda, karena dedikasinya untuk kebenaran dan keadilan itu memang sudah nggak diragukan lagi beliau. Ya, Al-Fatihah buat beliau ya. Mas Edward, bincang-bincang tentang hukum dan kemasyarakatan hari ini, di samping kita mencoba untuk biar pemirsa Singkong dan Kopi biar tahu siapakah Mas Edward Dawaruci, Master Inrechten dalam bahasa Belanda kan gitu. Iya dulu gelar dalam bahasa Belanda. Mas Edward, ketika masalah itu tidak selesai, masyarakat menangis. Ketika masalah itu tidak kunjung ada keputusan, masyarakat menjerit. Bagaimana pendapat panjenengan? Ya, jadi hukum sendiri itu memang punya 3 tujuan. Yang pertama tadi keadilan ya. Yang kedua juga kepastian hukum itu juga menjadi tujuan. Yang ketiga adalah kemanfaatan. Jadi kita nggak bisa ngomong hukum terus hanya ngejar keadilan, tapi kemudian mengorbankan kemanfaatan dan juga mungkin kepastian hukum, pasti malah nggak tercapai itu namanya keadilan. Demikian juga misalnya kita ngejar hanya kemanfaatannya saja, ada banyak aturan, banyak undang-undang, tapi kemudian tidak mencerminkan rasa keadilan dan tidak memberikan kepastian, juga nggak bisa ditemukan itu namanya hukum gitu. Jadi artinya memang dalam kehidupan bermasyarakat itu fungsi hukum yang bisa memberikan 3 hal tadi itulah yang dicoba untuk kemudian diterapkan. Gitu. Mas Edward, di awal sahabat-sahabat Singkong dan Kopi saya ajak untuk bermemori dan ketika ketemu panjenengan di pengadilan, kenapa itu masih melekat? Bahwa panjenengan tidak melihat kasus itu dari bayarannya, tidak juga melihat siapa kasus gajah atau tidak. Kasus-kasus kecil yang rakyat menjerit masih ditangani sama Mas Edward. Kenapa ini? Ya panggilan profesi ya. Panggilan profesi. Cuman kan karena nggak semua orang berani untuk mencari atau menghadapi kasus hukumnya, karena memang kadang-kadang menganggap sebuah kasus hukum itu kan aib juga untuk baik itu keluarga ataupun lingkungan sosialnya, sehingga kadang-kadang mereka untuk curhat atau cerita masalahnya itu pasti akan mencari orang yang bisa dipercaya, dan alhamdulillah mungkin beberapa kawan saudara juga itu yang menganggap bahwa proses penyelesaian yang kami lakukan itu bisa memberikan ya setidaknya jalan keluar lah untuk persoalan hukumnya gitu. Karena hukum itu sendiri
kalau untuk masyarakat yang menengah ke bawah itu kan menganggap bahwa nyawa pengacara mahal. Betul. Terus nanti ngadepi kasusnya lama, panjang, nggak berkesudahan gitu kan. Itu yang kemudian menimbulkan tadi salah satunya menjadi ada ketidakpastian hukum tadi itu. Yang itu sangat meresahkan untuk orang-orang yang menghadapi kasus karena kan berlarut-larut. Gitu. Itu yang kadang-kadang kemudian orang menganggap bahwa waduh, urusan hukum ini lebih berat daripada kena penyakit kanker katanya. Oh begitu. Jadi biayanya, pikirannya, tenaganya itu bisa menguras energi betul-betul. Oke. Di dalam hukum kan dikenal juga ada mediasi ini. Betul. Sebelum itu persoalan masuk ke ranah pengadilan atau bahkan di pengadilan. Betul. Bagaimana menurut Mas Ewan? Iya, dalam kehidupan kita kan sebetulnya menemukan perdamaian itu adalah cita-cita tertinggi ya. Iya. Di Konstitusi Undang-Undang Dasar 45 juga betul. bahwa Indonesia ini harus bisa terlibat dalam perdamaian abadi dan keadilan sosial di dunia kan gitu. Iya. Nah, itu diterapkan dalam kehidupan melalui Pancasila. Di Pancasila ada musyawarah mufakat. Itu artinya sebetulnya konflik itu bisa diselesaikan bahwa melalui perdamaian, melalui mediasi, upaya-upaya untuk dialog, upaya-upaya untuk mencegah bahwa perkara itu berlarut-larut dan tidak segera selesai, itu sebetulnya bisa ditempuh. Dan itu merupakan nilai-nilai luhur bangsa kita loh, Pak Haji. Ya kan? Karena sejak nenek moyang kita bagaimana kemudian ayo rek dirunding sing enak. Ditepakno, dibahas. Terus kemudian dicarikan solusinya, itu kan sebuah semangat bahwa sebetulnya nggak ada yang nggak bisa diselesaikan semua urusan itu. Gitu. Jadi Mas itu Edward, yang memang. Mohon maaf saya potong ini. Mumpung saya ingat bahwa ketika menangani kasus hukum yang muncul di masyarakat, sebenarnya lawan kita ini, menurut opini masyarakat, menurut opini kawan-kawan mengatakan bahwa yang susah itu justru klien kita sendiri. Iya. Bagaimana? Ya, memang kadang-kadang ya namanya klien ya, dia merasa bahwa sudah bayar pengacaranya ya mau nggak mau harus ngikuti apa yang dia inginkan gitu. Tapi kita harus berani, yaitu tadi, kalau kita menganggap bahwa dia itu masih nggak sesuai dengan aturan atau kemudian merekayasa proses-proses hukum yang kemudian hanya mencari kemenangan atau keuntungan pribadinya, kemudian mengorbankan aturan, bahkan kemudian dianggap sebagai menjauhkan dari kebenaran dan keadilan tadi, itu ya harusnya tetap menjadi persoalan. Sehingga istilah klien itu musuh terberat karena memang ada ya namanya juga, wah ini orang yang bayar aku masa sih nggak nurut kadang-kadang. Tapi kalau kemudian kita tetap tadi menegakkan hukum dan keadilan meskipun langit runtuh, ya harus disampaikan yang benar, harus disampaikan yang benar, yang salah juga harus disampaikan bahwa ini persoalannya nggak bisa sampai sejauh mana kita mesti terbuka lah dengan yang kita dampingi itu. Iya. Gitu. Kali ini memang kesempatan kita bicara, saya ingin menguak, saya ingin juga berinteraksi, juga sahabat-sahabat Singkong dan Kopi nantinya, bahwa kita tidak membicarakan institusi lain, baik itu penegak hukum di sisi kepolisian maupun kejaksaan, tetapi paling tidak bagaimana masyarakat, apa masyarakat, terus bagaimana masyarakat dan posisi di mana masyarakat, itu yang paling penting. Tentunya sahabat Singkong dan Kopi ini pasti ada pertanyaan ini. Saat kapan ketika berhadapan dengan masalah dan kasus itu kita harus segera ditangani oleh pengacara? Atau kasus itu sudah terjadi penangkapan gitu ya, sudah terjadi persoalan tindak pidananya, atau sudah terjadi persoalannya, yang terbaik itu bagaimana? Sebetulnya kalau kita menyadari bahwa hidup di Indonesia ini adalah hidup yang berdasarkan hukum, karena kan konstitusi menyatakan seperti itu, negara hukum. Indonesia sebagai negara hukum, bukan negara kekuasaan. Artinya memang sedapat mungkin punya kesadaran dan pemahaman hukum itu sejak awal. Artinya? Begitu kita tidak memiliki pengetahuan terhadap
informasi adanya peraturan atau undang-undang, maka itu bisa menjadi salah satu hal yang suatu saat merepotkan kita. Oke. Jadi kita tiba-tiba nggak tahu, loh ada tak aturannya? Oh gitu. Ternyata ditangkap sama polisi atau dilakukan penegakan hukum yang lainnya gitu. Oke. Kan. Karena Artinya kadang-kadang itu karena nggak tahu aturannya. Oke. Artinya bahwa jangan sampai menunggu ada surat panggilan atau bagaimana? Iya, betul. Jadi begitu kita merasa bahwa ada hukum yang kita tidak patuhi atau kita langgar, sadar maupun tidak, itu harus sudah siap-siap. Makanya kalau di negara-negara yang sudah lebih maju, setiap transaksi bisnis, setiap melakukan upaya-upaya untuk pengembangan usaha bisnisnya, dia pasti awal konsultasi dulu dengan pengacara. Jadi dia ingin tahu, pelajari betul investor itu, bagaimana sebetulnya aturannya di negara ini, apa yang mesti disiapkan semuanya, apa saja yang boleh, apa saja yang tidak boleh, gitu. Nah, itu yang kemudian sejak awal preventif. Jadi kita sejak awal sudah bersiap-siap dan mempelajari semua, kira-kira jangan sampai kita melangkah itu salah dan melanggar hukum. Itu yang pertama. Nah, yang kedua, kalau kemudian terpaksa karena kita tidak tahu atau akibat perbuatan orang lain terus kemudian kita kena masalah hukum, ya mau tidak mau, sebelum ada proses formal, itu sudah langsung cari pengacara untuk kemudian berkonsultasi. Kira-kira aku nanti menghadapinya seperti apa. Kalau memang bisa dicegah untuk jangan sampai masuk proses formal, bisa dilakukan pendekatan mediasi tadi, bisa melakukan upaya-upaya untuk rekonsiliasi dulu, sehingga kasus tidak sampai mencuat dan tidak sampai menimbulkan akibat yang lebih rumit, lebih buruk. Oke, Mas Edward, perlu dijelaskan juga kepada sahabat-sahabat Singkong dan Kopi ini mungkin, bahwa silakan berinteraksi dengan kamera kami, bahwa apa sih ketika orang sudah menerima surat panggilan? Ya, hak-haknya apa ini? Di hukum itu sendiri kan ada dua jenis ya. Jadi ada yang sifatnya keperdataan dan juga kepidana. Nah, yang sering kita hadapi itu adalah kasus-kasus pidana yang menyangkut pelanggaran terhadap aturan hukum umum. Jadi misalnya seperti pencurian, penipuan, penggelapan, atau hal-hal yang itu sebetulnya aturan umum tidak boleh dilakukan, tapi tanpa sadar kita melanggar aturan pidana itu. Nah, itu jalurnya nanti ke kantor polisi. Dari kantor polisi ada pemeriksaan, kemudian nanti diperiksa oleh kejaksaan dan sampai ke proses pembuktian di pengadilan oleh hakim di pengadilan. Nah, sejak awal memang pada saat kita mendapatkan panggilan entah itu sebagai saksi maupun tersangka, itu memang punya hak sebagai warga negara untuk mendapatkan bantuan hukum atau pendampingan hukum, karena dianggap sebagai warga negara memang tadi nggak semua paham dan tahu tentang aturan-aturan hukum, maka ahli hukumlah yang dianggap mampu untuk memberikan penasihat sebagai penasihat hukum, pendampingan sebagai penasihat hukum itu kalau di kasus pidana. Nah, sejak awal kalau kita setelah mendapat panggilan itu bisa didatangi sendiri atau didampingi bersama-sama. Kalau kemudian ternyata prosesnya berlanjut, maka tanggung jawab pidana itu menjadi tanggung jawab pribadi yang tidak bisa diwakilkan kepada siapapun. Nah, oleh karena itu sejak awal begitu kita merasa ada persoalan, konsultasi hukum kepada ahli hukum atau pengacara dan advokat itu memang perlu. Untuk kemudian pada saat diperiksa di kepolisian itu ditanya, kan pasti ada pemeriksaan, berita acara pemeriksaan, entah itu nanti sebagai saksi maupun calon tersangka atau bahkan tersangka pun, di dalam proses itu tanya jawabnya itu kadang-kadang pilihan kata itu bisa menjebak betul. Gitu. Jadi kalau kita salah menyampaikan kata-katanya, akhirnya malah menjerat kita sendiri, dan disitulah perlunya konsultasi atau didampingi oleh ahli hukum gitu. Berarti kan ketika ada masyarakat nih, begitu menerima surat panggilan, baik itu panggilan pertama,
lalu harus dihadiri, itu serta-merta maka harus segera didampingi oleh pengacara begitu. Betul. Sebaiknya seperti Sebaiknya itu. seperti itu. Supaya nggak salah nanti di proses pemeriksaan. Oke. Seperti yang saya sampaikan tadi, di awal sudah hak-hak apa yang melekat pada mereka? Haknya itu ya pasti di dalam hukum acara terhadap perilaku dari aparat penegak hukum itu tidak boleh melanggar hak asasi manusianya. Jadi tidak boleh lah untuk kemudian dalam pemeriksaan itu ada kekerasan, terus ancaman kekerasan, misalnya dibentak-bentak dan sebagainya. Jadi pemeriksaan pembuatan berita acara pemeriksaan BAP di penyidikan itu memang harus lebih memperhatikan hak asasi manusia. Masih ditemui nggak, Mas Edward? Kalau dulu semasa... Kalau di Surabaya sih mungkin enggak lah sekarang. Oh gitu ya. Tapi kalau di daerah-daerah yang tidak terpantau media, masih saja. Itu masih kemungkinan banyak yang terjadi seperti itu. Dengan kapasitas informasi yang ada sekarang, beberapa kasus yang muncul di YouTube kan juga diviralkan bahwa masih ada perilaku aparat penegak hukum yang mengabaikan hak asasi manusia dan hak warga negara. Dan itu yang kadang-kadang memang masih perlu kita sosialisasikan sama-sama. Oke, jadi ketika dia menerima surat panggilan nih, dia sudah terima surat panggilan, lalu ketemu Mas Edward, ini kita bahas dulu kasusnya. Kita bahas dulu, dibedah dulu. Betul. Oke. Karena kan di situ bunyi nanti pasalnya apa yang dituduhkan. Tuduhkan, betul. Jungto pasal berapa, pasal berapa, Kok kamu dianggap sebagai penipu kenapa? Gimana kronologisnya, ceritanya seperti apa gitu. Jadi legal opinionnya pun sudah dibangun di situ ya? Iya. Nah, kalau sudah ketemu konstruksi hukumnya, berarti nanti skenario pembelaannya seperti apa, skenario advokasinya. Apa itu juga disampaikan kepada yang bersangkutan? Iya. Jadi si klien akan punya gambaran, kira-kira dia menghadapinya seperti apa, sejauh mana posisi kasusnya, sejauh mana dia akan kemudian harus segera bersiap untuk menerima hal yang paling buruk, misalnya ditahan, misalnya kemudian mendapat hukuman berat. Itu sejak awal sudah bisa didiskusikan. Jadi opsi ketika pertama kali itu mereka sudah harus dapat gambaran utuh termasuk posisi kasusnya. Kalau harus tahanan kota, kan betul, gitu ya. Strategi. Kemudian termasuk dengan juga alat bukti dan lain sebagainya. Peluang-peluang untuk kemudian bisa tetap aman atau tidak dia menghadapi persoalan ini gitu kan. Itu semua harus disampaikan di awal. Saya melihat beberapa kasus muncul nih tanpa didampingi oleh para lawyer. Kasihan sekali seorang nenek-nenek yang harus hanya untuk kebutuhan sehari-hari harus menghadapi para konglomerasi yang seperti itu, yang di sini beralasan agar persoalan penegakan hukum dan membuat mereka berjera. Tapi sisi ini nurani hukumnya, Mas, bagaimana? Iya, itu tadi makanya. Trennya sekarang itu ada yang namanya keadilan pemulihan, restoratif justice. Restoratif justice, Jadi sebetulnya ini nilai-nilai kearifan lokal yang sudah ada di Pancasila sejak lama, bahwa keadilan sosial itu atau restoratif justice tadi itu sudah harus mulai diterapkan untuk kemudian tidak bisa hanya bahwa hukum kemudian demi kepastian hukum tadi. Ada aturannya mencuri, tapi kemudian nggak dilihat. Kenapa kok sampai mencuri? Oh ternyata karena kelaparan kan gitu. Nah ini yang kemudian konsep keadilan restoratif ini harus bisa masuk di sana sehingga bukan hanya keadilan pembalasan. Selama ini mungkin karena pengalaman penjajahan masa lalu, pola penegakan hukumnya kan dengan keadilan pembalasan. Disebut adil karena sudah ada pembalasan dari pihak yang dirugikan. Nah ini yang kemudian pelan-pelan sekarang berubah. Pihak kepolisian, kejaksaan, bahkan pengadilan pun sudah mencoba mengarah kepada keadilan pemulihan ini. Di situ muncul peluang untuk kemudian bisa terjadi musyawarah mufakat untuk mencari jalan keluar dan pemulihan keadaan. Yang dirugikan tadi itu misalnya diberikan ganti rugi. Kalau misalnya tadi yang dicuri senilai berapa ya sudah dibayar sesuai dengan yang dirugikan tadi, tapi kemudian proses penghukumannya tidak harus model penestapaan, jadi harus masuk penjara atau
sampai tersiksa gitu, tapi kemudian bisa model pemulihan lain yang misalnya kerja sosial, kemudian bisa dimanfaatkan untuk kepentingan, betul, hukuman-hukuman alternatif itu mulai dikembangkan. Mas Edward, sekarang kita entry point daripada pembicaraan kita hari ini. Hari ini bagaimanapun juga Android maupun gadget ini sudah luar biasa. Era digital juga sangat luar biasa. Sahabat-sahabatku Singkong dan Kopi, mohon juga diperhatikan bahwa ketika kita berinteraksi dengan gadget, maka jejak digital kita tidak akan mungkin terhapus. Dari sisi ini, bagaimana Mas Edward melihat? Karena mudah sekali orang ini sekarang dipanggil polisi, dipanggil aparat penegak hukum. Hanya persoalan di sini. Betul. Nah, ini kan perlu sosialisasi kepada masyarakat. Mas Edward sebagai pelaku hukum, insan-insan hukum yang tentunya harus membela masyarakat, bagaimana pandangannya? Ya, ini sebuah keniscayaan ya. Jadi memang tidak bisa dihindari bahwa teknologi, kemudian perkembangan digital informasi semacam alat-alat teknologi ini itu memang harus disikapi dengan peraturan yang mengikuti, dan ternyata Indonesia kan masih ketinggalan. Undang-undang informasi teknologi elektroniknya itu pun juga masih memiliki konsep-konsep yang lama secara hukum yang kemudian menimbulkan banyak persoalan dalam penegakan atau penerapannya. Setidaknya memang perlu dipahami bahwa pada saat kita berinteraksi di media sosial itu sebetulnya harus disadari oleh kita semua itu memasuki ruang publik. Sama seperti papan pengumuman. Kita pasang informasi di satu papan pengumuman yang kemudian semua bisa membaca. Meskipun itu handphonenya kita, tapi kalau kemudian kita melakukan percakapan atau menulis kata-kata yang itu sudah pasti akan dibaca atau dilihat orang banyak untuk konsumsi publik, itu yang harus disadari. Jadi jangan menganggap bahwa yang kita tulis ini, wah ini karena aku nulis sendiri, padahal sebetulnya menjadi konsumsi publik. Platform-platform media sosial yang kemudian sudah berkembang sekarang itu pun juga sudah banyak makan korban, sehingga sampai ada istilah jempolmu harimaumu misalnya. Jarimu harimaumu, itu karena kemudian dia bisa makan kita sendiri pada saat kita tidak punya kesadaran bahwa yang kita tulis itu ternyata menjadi konsumsi publik, atau yang kita edarkan atau kita informasikan itu menjadi konsumsi publik, sehingga memang harus lebih bijaksana lagi untuk kita melakukan penyampaian informasi di media sosial. Dan ini memang perubahan perilaku ini memang nggak bisa cepat. Apalagi kalau kemudian tanpa diberi bekal untuk kesadaran bahwa ini ada akibat hukumnya kalau kamu sampai. Dan untuk anak-anak muda kan juga harusnya seperti itu, bahwa kemudian rekaman video yang dianggap pribadi tapi kemudian sharing atau terbagi kepada teman-temannya itu akhirnya menjadi konsumsi publik yang pasal Undang-Undang ITE itu yang akhirnya bisa menjerat, baik itu karena dianggap ada nilai-nilai asusila dan sebagainya itu kan, merugikan orang lain gitu. Itu yang memang tentunya penyedia daripada layanan dan fasilitas yang ada di smartphone kita ini kan juga punya aturan-aturan, kan begitu. Bagaimana dengan mereka yang sudah menyediakan sarana dan prasarana ini, tetapi mereka tidak mengikuti hukum aturan kita loh. Mereka mengikuti hukum karena produk mereka produk Amerika misalnya, produk UK misalnya. Makanya, memang kadang-kadang kita nggak suka baca syarat dan ketentuannya ya. Tinggal ngeklik gitu aja, begitu download, install, diklik-klik. Padahal sebetulnya di situ sudah ada banyak aturan-aturan yang diperjanjikan, sehingga begitu kita setuju iya gitu kan, ada pertanyaan oke gitu, padahal mengandung banyak prasyarat sebetulnya di dalam sana yang itu kemudian menjadi risiko kita karena kita sudah setuju dengan aturan yang mereka buat. Di situ yang kemudian aturan di Indonesia yang nggak bisa menjerat karena itu sudah tunduk dengan kesepakatan
hubungan antara yang menginstall aplikasi itu dengan si pembuat platform. Nah, di sanalah memang tadi tren ke depan peradaban ini pasti akan berubah menjadi sistem digital. Banyak yang kemudian beraktivitas di dunia digital memanfaatkan kemampuan transaksi elektronik, yang itu memang butuh kecermatan kita untuk membaca detail dari aturan-aturan dengan itu. Kehati-hatian juga. Betul. Karena aturan-aturannya kan muncul tulisannya kecil-kecil gitu, syarat dan ketentuan itu. Itu kalau nggak dibaca satu-satu, kita yang akan bisa terjerat. Mas Edward, tadi sudah disampaikan bahwa ke depan kita sudah menghadapi sebuah keniscayaan teknologi. Kemudian hukumnya ini juga terlambat. Masih ketinggalan. Betul. Lalu masyarakat yang menjadi konsumen daripada semua produk-produk itu, apa yang harus dilakukan untuk masyarakat? Ya tadi yang pertama selain mereka harus segera punya kesadaran melalui ya semacam ini kita sering menginformasikan atau sosialisasi itu, mereka belajar sendiri ya, belajar untuk kemudian mendapatkan mana sih yang betul dan tidak betul dalam menghadapi perubahan zaman ini. Itu kalau dari segi pribadi dia mau belajar. Nah, kalau yang dari luar sebetulnya terkait dengan kalau tadi pembentukan hukum, itu masih terkait dengan political will. Jadi niat politik dari para pelaku politik, pemerintah ini. Terus partai politik, anggota DPR dan sebagainya itu yang kemudian harus cepat mengantisipasi dan membuat aturan-aturan yang kemudian memberikan perlindungan buat rakyat, buat masyarakat. Nah, kadang-kadang kan komunikasi antara konstituen atau rakyat dengan partai politik maupun wakil rakyatnya ini yang putus. Sehingga kemudian suka nggak tahu yang dibutuhkan masyarakat sebetulnya apa. Yang kemudian kok nggak ada aturannya. Kasus pinjaman online misalnya. Onjol. Ya kan? Itu luar kan biasa sekarang. Cuman ngeklik gitu terus dapat kiriman uang kan seneng. Tapi begitu dikirim lah aku cuman utang 2 juta kok sekarang tagihannya 50 juta terus akhirnya sampai diteror dan sebagainya. Nah, ini aturan yang belum ada untuk bisa melindungi masyarakat inilah yang kemudian harus direspon oleh partai politik sebagai wadah yang bisa menampung aspirasi atau kebutuhan masyarakat. Sahabat-sahabat Singkong dan Kopi, memang ini adalah kreativitas daripada Jatim News dan kami yang ada di rubrik Singkong dan Kopi. Bagaimana mensikapi warna dinamika di masyarakat, terutamanya kami lihat potret-potret secara hukum, dan hari ini kami hadirkan sahabat terbaik saya, Mas Edward Waruji. Tentunya ke depan kami akan semakin memperbaiki diri, kami juga akan semakin banyak menyajikan dan makin bisa untuk interaksi, dan di Singkong dan Kopi nantinya kita akan selalu bersua dengan Mas Edward, bicara persoalan hukum dan wabil khusus bicara tentang persoalan zaman sekarang, yaitu zaman smartphone. Mas, ini boleh diminum dari kopinya? Harus, termasuk singkongnya. Monggo, karena singkong dan kopi. Tapi mohon maaf, ini tahu rasanya kopinya. Iya, kalau kopi saya tanpa gula. Ini produk atau ngambil kopi dari mana? Belum. Karena merasakan pahitnya kopi itu akan lebih nikmat, katanya dokter juga sehat. Kita lanjutkan, Mas Edward. Jadi tadi kita bicara tentang bagaimana ketika masyarakat berhadapan dengan hukum dan itu dimulai dengan surat panggilan, mereka sudah punya hak untuk didampingi penasihat hukum dan berproses. Nanti akan kita bahas di segmen berikutnya. Inti daripada pembicaraan kita hari ini adalah menguak habis sebenarnya, walaupun waktunya sempit, bagaimana persepsi kita untuk menyelamatkan masyarakat ketika masyarakat berinteraksi dengan smartphone, kan begitu. Ke depan kira-kira ini banyak terobosan lagi. Kira-kira seperti Mas Edward ini, apa yang harus dilakukan? Ya, di proses peradilan pun juga sudah mulai memanfaatkan teknologi informasi. Jadi ada bagus. Electronic court, jadi pengadilan elektronik. Dulu waktu kita mendaftarkan perkara itu harus datang ke pengadilan. Sekarang meskipun posisi masih di luar kota dan sebagainya, dengan bawa laptop cukup di email
sudah bisa mendaftarkan perkara dan tahu kapan kita akan sidang. Jadi proses akan semakin cepat untuk melakukan. Efisien, efektif gitu Betul. ya. Jadi paperless dong sudah. Sudah hampir mengarah ke sana sih memang. Tinggal soal pembuktian atau kesaksian yang mungkin memang harus hadir di ruang sidang. Tapi untuk proses surat menyurat, gugatan awal, kemudian jawab menjawab dan sebagainya itu sekarang sudah bisa dilalui tanpa harus sering hadir di pengadilan. Apakah itu juga Mas Edward tidak melihat bahwa semakin dibatasinya interaksi antara penasihat hukum dengan pihak pengadilan, penasihat hukum dengan pihak kejaksaan, penasihat hukum dengan pihak polisian? Dampaknya apa kira-kira nih? Ya, artinya memang kemudian yang bertarung atau yang kemudian diuji adalah kualitas dari tulisan, kemampuan dari menuangkan argumentasi hukum secara tertulis. Karena kalau sering-sering ketemu kasusnya kan di KPK banyak, jaksa, polisi, pengacaranya, hakimnya. Artinya eksepsi-eksepsi itu juga tertata dengan rapi di situ. Kalau jadi memang mengurangi pertemuan itu karena kalau sering ketemu yang terjadi ada suap, ada tidak objektif lagi kan gitu, yang seperti itu yang kemudian dihindari dan ini sangat membantu untuk proses peradilan itu menjadi semakin jernih untuk menilai melalui uji kualitas dari tulisan-tulisan atau argumentasi pihak-pihak baik itu jaksa, polisi atau pengacaranya. Gitu. Yang lebih spesifik lagi yang ingin saya sampaikan adalah anak-anak kita, remaja-remaja kita, game-nya sudah luar biasa. Proteksi hukum tentunya bukan kepada mereka, tetapi negara wajib hadir untuk membatasi itu agar tidak mental tidak rusak, kan begitu. Bagaimana pendapat dengan? Susah ya kalau membatasi itu ya, karena sudah lintas negara. Anak-anak kita sekarang itu dia bisa berlatih bahasa Inggris karena kemudian lawan main gamenya itu sudah orang Amerika, orang Filipina atau luar negeri yang lain itu. Jadi artinya ya itu tadi sebuah keniscayaan tidak bisa dihindari dan kalau terlalu dibatasi malah akan membuat semacam keterbelakangan buat kita menghadapi perubahan peradaban atau perubahan zaman ini. Di beberapa aktivitas kepemudaan itu sampai ada turnamen. Jadi turnamen game online, sport elektronik, e-sport itu pun juga dilombakan kemarin waktu di PON, atau di Olimpiade. Itu sudah mulai ada yang mengarahkan bahwa ini bisa positif juga asal kamu berprestasi. Jadi nggak sekedar main game yang kemudian membuat kecanduan dan lupa untuk melakukan hal-hal lain, tapi dicoba dialihkan untuk menjadi sesuatu kegiatan yang produktif, yang kemudian itu menjadi turnamen, dapat hadiah, berprestasi. Nah, fasilitasi semacam ini yang bisa dilakukan oleh pemerintah untuk kemudian menganggap aktivitas kegiatan-kegiatan yang seolah-olah itu tidak produktif karena dilihatnya kok anak-anak muda sekarang cuma main game cangkruk di warung, nyari wifi kan gitu. Tapi sebetulnya bisa dikoordinir dan itu memang tergantung pemerintah sendiri gitu, untuk bisa kemudian membuat suasana yang kurang produktif tadi menjadi lebih produktif dengan memberikan fasilitas-fasilitas turnamen dan sebagainya tadi. Kembali ke pokok bahasan kita nih hari ini, bahwa saya melihat kembali juga, saya juga harus ke smartphone ya, betapa saya miris melihat beberapa negara Eropa, Denmark, kemudian yang lain, itu fasilitas penjaranya luar biasa, tidak ada orangnya. Sedangkan di sini fasilitasnya seperti itu, semakin banyak orangnya. Sikap seperti itu, kejadian seperti itu. Bagaimana tanggapan? Ya, masyarakat kita kan memang masih memiliki kesadaran hukum yang belum terlalu baik ya. Bahwa kemudian yang dilakukan itu berimplikasi untuk memungkinkan merugikan orang lain atau tidak, itu kan juga masih jadi persoalan. Bisa kita lihat misalnya di sehari-hari kalau di jalan lalu lintas, kalau ada polisi tertib, kalau nggak ada polisi udah
melanggar aturan semua. Artinya menganggap bahwa hukum itu atau penegakan hukum itu kalau ada petugasnya. Dan beda dengan negara yang di Eropa tadi itu, bahwa kemudian kalau aku melakukan ngebut misalnya, aku melanggar larangan lampu merah, ini pasti bukan hanya merugikan saya, tapi akan merugikan orang lain kalau ketabrak misalnya gitu. Itu mereka punya kesadaran itu, sehingga kemudian menahan diri untuk tidak melanggar hukum. Bahwa akibat hukum yang akan timbul karena perbuatan saya melakukan pelanggaran ini akan merugikan orang lain. Nah, pikiran semacam ini yang harus dikembangkan gitu sejak anak-anak. Jadi bukan karena ditakut-takuti, kalau kamu nggak sekolah kamu nanti. Jadi selama ini kan cara pendidikannya pun juga karena ditakut-takuti. Awas nanti betul. Gitu. Nah, pola pendidikan seperti itu yang kemudian harus mulai bergeser untuk dikasih kesadaran anak-anak kita sejak kecil itu, kalau kamu nggak nurut atau nggak ini akan merugikan orang lain, sehingga kamu harus menjaga diri untuk bisa bertanggung jawab. Jadi boleh bebas tapi bertanggung jawab. Itu yang harus mulai kita sampaikan kepada anak-anak. Ada penyampaian yang luar biasa. Kejadian tindak pidana itu hanya ada karena kesempatan. Bagaimana itu? Selain ada niat, juga ada peluang. Iya, ada peluang. Ada niat, nggak ada peluangnya atau nggak ada kesempatannya, nggak jadi, cuma niat jadi, aja, cuma kepingin nyolong gitu. Tapi kemudian orangnya rame ya nggak jadi nyolong. Ya memang itu satu rangkaian delik. Kalau di dalam bahasa hukum itu di pidana itu ada istilah yang unsur-unsur pelanggaran hukumnya harus terpenuhi semua, yaitu tadi barang siapa mencuri atau mengambil barang orang lain tanpa izin kan gitu. Nah, kalau kemudian peluang itu tidak tercipta, ya memang hanya niat aja yang belum tereksekusi, belum terlaksana. Gitu. Jadi memang tidak bisa dipisahkan. Kalau memang betul. Niat dan peluang itu bisa menimbulkan tindak pidana, itu harus terjadi secara keseluruhannya. Makanya kadang-kadang kita menganggap bahwa tidak adanya peluang itu juga sebagai cara Tuhan untuk mengingatkan untuk kita menghalang-halangi niat jahat kita. Oke, sahabat Singkong dan Kopi, memang tidak akan mungkin hari ini kita membahas secara keseluruhan, tapi paling tidak sekelumit ini akan memberikan manfaat kepada kita, terutama sahabat-sahabat Singkong dan Kopi yang berinteraksi dengan gadget, berinteraksi dengan smartphone, termasuk sahabat-sahabat Singkong dan Kopi yang saat ini dan juga harus menyadari bahwa ketika berinteraksi dengan dunia, berinteraksi dengan masyarakat, itu juga ada resiko dan tanggung jawabnya. Closing statement, Mas Edward, monggo. Ya, terima kasih Pak Haji Norman sudah mau ngajak ngobrol di Singkong dan Kopi, di acara Singkong dan Kopi. Nanti abis gini saya tak ngerasain singkong. Dan ini memang sebuah penghargaan yang berarti buat saya secara pribadi untuk bisa menyampaikan kepada semua yang ada di sana, masyarakat secara umum, bahwa tidak perlu kita menganggap bahwa hukum itu rumit. Betul. Enggak seperti itu. Atau kadang-kadang, Mas saya ini awam hukum makanya salah, akhirnya ketangkep, atau bukan. Semua karena Indonesia negara hukum, semua akan dianggap tahu hukum. Betul. Belajar atau tidak belajar sebagai sarjana hukum, baca atau tidak baca undang-undang akan dianggap mengetahui harus. Nah, sehingga memang sedapat mungkin kita berbuat dan berperilaku itu dengan kesadaran tadi, ada tanggung jawab sebagai warga negara itu untuk kemudian memperhatikan masyarakat yang lain. Jadi nilai kepedulian, nilai tanggung jawab, terus semangat gotong royong, menjaga musyawarah untuk mufakat, itu sebagai nilai-nilai yang kemudian harus terus kita kembangkan untuk kemudian dalam menjalani kehidupan itu kita bisa lebih bijaksana untuk tidak merugikan orang lain. Di sanalah kemudian proses kesadaran hukum menjadi kunci untuk kemudian masyarakat ini bisa lebih tertib lagi. Baik, gitu. Terima kasih Mas Edward, sahabat Singkong dan Kopi, demikian obrolan kami di Singkong dan Kopi.
obrolan ringan tapi penting. Mudah-mudahan semua ini bermanfaat. Dan akhirnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tos singkong dan kopinya begini.